Orang yang kuat menjaga seisi rumahnya aman. Tetapi ada orang lebih kuat, maka dia akan menyerang dan merampas harta bendanya. CHM memberitakan Injil Kerajaan Surga, memulihkan, menyembuhkan, memuridkan. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Mari kita berdoa. Sampaikan firman-Mu ya Tuhan, karuniakan hikmat-Mu, mempertajam pendengaran kami, membuat kami menjadi lidah seorang murid untuk menguatkan yang lain. Berkati kami rahasia kerajaan-Mu Tuhan lewat firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam semuanya. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di kesempatan ini di Lukas 11. Lukas pasal 11 ayat 20 sampai 22. Lukas pasal yang ke-11 ayat 20 sampai 22. Mari kita diundang berdiri. Kita baca ayat-ayat dengan bersama-sama karena cuma 3 ayat. 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amallah segala miliknya. Tetapi jika seorang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita dengar firman dengan tema tentang peperangan rohani, ya, peperangan rohani, saudara. Yesus ini menghadapi 3 fase pelayanan. Yang pertama fase sukacita. Ya, banyak orang bersukacita karena mengalami banyak mujizat, saudaraku. Nah, fase kedua adalah fase di mana timbul masa pertentangan yang hebat. Nah, ini dalam Lukas 11 ini muncul fase pertentangan. Ya, Yesus banyak ditentang oleh orang-orang Yahudi yang beragama Yudaisme tentang pelayanan Yesus, saudara. Bahkan mereka sampai mengatakan ini kuasa Beelzebul. Beelzebul artinya dewa kotoran, saudaraku, ya. Dewa kotoran, dewa yang najis, dewa kotor, saudara. Ini Beelzebul, saudara. Ya, diolok-olok. Dan fase ketiga fase penebusan, di mana semua ya lewat karya salib maka semua ditebuskan. Nah, hari ini kita dengar firman tentang peperangan rohani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Saya jelaskan dulu pendahuluannya adalah kita hidup di dunia ini ada 2 zona. Zona pertama namanya zona kebenaran, zona kemuliaan. Nah, ini artinya di situ kita bersama Tuhan dan terkumpul orang-orang yang sudah ditebus, diubahkan menjadi orang-orang sudah lahir baru, menikmati fellowship yang manis, yang indah bersama Tuhan, diberkati, penuh kemuliaan, penuh dengan hidup yang menghasilkan buah-buah roh dan buah kebenaran. Itu disebut zona kebenaran dan zona kemuliaan. Zona kedua namanya zona kegelapan, kejahatan, saudara. Di situ ada setan, ada banyak orang berdosa, orang jahat, saudaraku. Dengan tipu daya jahat mereka ingin membangun kerajaan kegelapan di bumi ini sebelum mereka dihukum oleh Tuhan sendiri. Nah, dari 2 zona ini maka kita akan belajar, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus berkata dalam ayat ini ada orang yang kuat menjaga seisi rumahnya aman. Tetapi ada orang lebih kuat, maka dia akan menyerang dan merampas harta bendanya, saudaraku. Nah, kita lihat, saudara. Orang yang kuat yang saya pelajari di sini disebut sebagai orang strongman, ya. Ada strongman, ada stronger. Mana spanduk itu, ya? Ada stronger. Nama youth di sini stronger. Stronger artinya manusia yang lebih kuat. Bilang lebih kuat. Ya, lebih kuat. Halo? Amin. Nah, lebih kuat ini, saudara, kasih kita lihat bahwa orang lebih kuat dia akan punya kelengkapan senjata Allah yang luar biasa. Saya akan jelaskan dulu, saudara yang kasih. Orang yang kuat disebut sebagai tanda kutip kerajaan kegelapan ini, saudara. Dia memiliki 6 benteng yang dia miliki dari waktu ke waktu, saudara.
Benteng yang pertama disebut benteng namanya tipu daya, menggantikan kebenaran dengan tipu daya, saudaraku. Ya, jadi dia membangun hidupnya, dasar hidupnya bukan dengan dasar firman, tapi dasar tipu daya, tipu muslihat, saudara. Ini senjata ya yang pertama. Yang kedua, menggantikan buah roh namanya kasih dengan hawa nafsu. Nah, ini. Hidup dengan hawa nafsu duniawi, hawa nafsu jahat, saudara. Ini makanya disebutkan Kristen itu orang lahir baru. Bukan sekedar tahu doktrin, hafal ayat, lalu dia orang hebat. Bukan, saudara. Dia mesti mengalami jamahan ayat firman Tuhan tersebut. Firman itu merubah hidup kita, saudara. Itu zona kegelapan yang mereka gantikan, ya, buah roh namanya kasih dengan hawa nafsu. Yang ketiga, menggantikan buah roh lagi namanya rendah hati dengan keangkuhan, saudara. Ya, nah ini hidup itu bersaing, bertarung, saudara, berkompetisi. Kompetisi beda dengan orang sombong, saudara. Orang sombong tidak mengandalkan Tuhan, memusuhi Tuhan, bahkan menghujat Tuhan, bahkan tidak bisa menyembah Tuhan, saudara. Dia bisa dengan sikap santun, ya, mulutnya menyembah, hatinya nyanda, saudara. Nah ini, saudara, itu namanya zona kejahatan, di mana menggantikan buah roh namanya rendah hati, ya, dengan keangkuhan, saudara. Lalu menggantikan pengurapan untuk menyembuhkan, menolong dengan kekuatan sihir, saudara, membaca sihir. Saudara lihat banyak orang, mungkin namanya Kristen, nama Yonatan, Anton, ya, Samuel bahkan jadi dukun, saudara. Banyak orang begitu. Kenapa? Dia tidak menemukan kuasa ilahi dalam gereja. Ya, kenapa, saudaraku? Karena ibadah formalitas, firman Tuhan gak menjamah hidupnya. Padahal firman itu kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan umat manusia. Kekuatan apapun yang bisa. Saya tersentuh dengan sebuah pernyataan dari Pendeta Hanipanto, saudara. Ya, waktu terakhir penutupan, saya lihat di video, akhirnya saya download video ini, saya taruh di YouTube, saudara bisa menontonnya. Tentang bagaimana dia dulu seorang preman di Jakarta, ya, polisi tembak berkali-kali, peluru tidak bisa tembus dagingnya, saudara. Kenapa? Karena dia punya ilmu gelap begitu luar biasa, ya, menguasai dirinya. Dia punya ilmu kekebalan, saudaraku. Nah ini, memang dia punya kesalahan berulang-ulang dia saksikan, saudara. Nah, lalu dia datang di Manado ini. Waktu itu saya ingat dia bersaksi di luar beberapa kali. Di Tondano ada persetujuan doa, saudaraku. Ya, entah bagaimana dia pingin mau pulang, nggak jadi pulang, saudara. Nggak jadi pulang. Dia ikut doa, cuman duduk di luar, saudara, di pelaci rumah, di terasnya, saudara. Dia nggak masuk. Tuhan datang jamah dia waktu orang berdoa di dalam, dia cuma di luar, saudara. Tuhan jamah, itu awal mula dia bertobat di situ. Ya, saudara, bertobat. Dan semua ilmu gelap yang dia miliki, jimat, opo-opo, dia bakar, dia musnahkan. Sehingga, ya, ternyata dia bertobat, meninggalkan ilmu gelap. Dia justru lebih hebat dari dulu, saudara. Amin. Sudah lihat bahwa tidak perlu terampaki ilmu gelap atau ilmu kebal supaya kebal peluru, nggak perlu, saudara. Kita dalam kebenaran aja orang nggak bisa buat jahat kepada kita. Katakan amin. Betul tidak, saudara? Roh Tuhan menyelimuti kita aja nggak bisa, saudara. Nah, kita dihantui pola pikir ketakutan. Di sana ada preman ke orang jahat atau gangster. Nggak perlu takut, saudara. Kita lebih berwibawa apapun. Nah, gitu. Jadi kita lihat sini bahwa Tuhan mengajar kita tentang hal-hal seperti ini. Jadi kekuatan sihir kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu Allah yang maha dahsyat. Dia sanggup memberikan kita kekuatan. Bahkan kalau kita baca yang pernah saya sampaikan pada beberapa minggu lalu, orang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru di dalam salah satu namanya kekuatan daya cipta, saudara. Ya, kekuatan kreativitas. Nah ini, orang-orang bisa punya ide baru, ide segar, ide yang bisa menolong dirinya, menolong banyak orang. Itu Tuhan berikan kepada kita, saudara. Nah ini, itu yang keempat. Yang kelima adalah pelanggaran. Nah, pelanggaran ini disebut dosa. Ya, dalam bahasa Yunani atau bahasa asli Alkitab bilang harmatia. Ya, pelanggaran, meleset, saudara. Ya, hidup meleset dari perintah-perintah Tuhan. Nah ini.
Itu zona kegelapan, saudara. Lalu yang keenam adalah benteng gambar diri, disebut sebagai doktrin yang dia pertahankan. Begitu. Ya, doktrin dia pertahankan setelah keputusan manusia. Mungkin dia pimpinan gereja, menaruh sebuah doktrin gereja. Ini loh doktrin kita. Contoh diperdebatkan dari zaman ke zaman, saudara. Baptisan air umpamanya. Awal mula baptisan air Yohanes bikin di baptisan selam, saudara. 2 abad kemudian dirobol oleh seorang uskup, saudaraku. Seorang uskup tahun 200 dirubah, saudara, menjadi percik, dianut oleh gereja sampai hari ini. Diperdebatkan, dicari otak-atik ayat, saudara. Ini begini, ini begini, ini begini. Ya saudara, namanya salah, bela-bela, itu gambar diri, doktrin yang dia pertahankan dari waktu ke waktu. Kepercayaan yang salah dianut, saudara. Buat nilainya seperti apa? Ini, saudara. Maka disebut, kalau dilanggar, saudara, aku kasih, ya, kalau dilanggar, saya nggak mau. Kenapa? Sudah menjadi kepercayaan, walaupun itu salah, saudara. Saya beri contoh, seorang tokoh yang terkenal dipercaya, dia ngomong sesuatu walaupun salah berulang-ulang, menjadi suatu kepercayaan, disebut kebenaran. Padahal itu salah, saudara. Nah ini, makanya antar gereja saling baku sosere, baku kritik, saudara. Salah satu itu baptisan air. Saya lagi kumpul referensi yang lengkap dari prinsip teologi, prinsip alkitabiah, prinsip sejarah, saudara. Saya akan bikin, saudara, doktrin itu, saudara. Saya akan tulis. Supaya apa? Kebenaran harus dikembalikan, saudara. Betul tidak? Ini, saudara, contoh. Jadi kerajaan kegelapan ini, saudara, kenapa muncul banyak kritik? Maka senjata yang mereka gunakan, setan itu apa? Mereka kritik, lecehkan, pengolok, habis penghancuran, pemecah belah dari waktu ke waktu. Walaupun salah, kalau dibuat jadi kekacauan, maka udah karena prinsip begini, yang rohani itu mengalah, biasa begitu, betul tidak? Ya, yang rohani mengalah, supaya jangan kacau lah. Maka muncul kesalahan dari waktu ke waktu, begitu terus menerus, saudara. Betul tidak? Orang yang tegas dianggap musuh. Begitu. Sudah yang rohani mengalah aja. Biar damai, satu nusa, satu bangsa saja. Biar terang sampai damai. Itu bukan hal yang benar, saudaraku. Kalau kita membangun dasar hidup yang salah, dengar baik-baik, Tuhan akan menentukan nasib umat manusia. Sosial buruk, musibah, bencana, silih berganti, saudara. Mungkin cara manusia damai, sudahlah, tersepakat aja damai. Yang penting toleransi, yang penting kita saling percaya, saling hormat, berbuat baik, Tetapi dengar, dasarnya salah, itu bahaya. Ada aja masalah silih berganti, saudara. Ada uangnya habis. Ya, sehat, jatuh sakit. Macam-macam, saudara, yang kita alami, hadapi. Kenapa? Tuhan sebagai Allah sumber kebenaran kita lecehkan, kita tinggalkan. Ini jadi problem, saudaraku, ya. Jadi kita lihat sini, saudara. Bagaimana Yesus dapat menyelesaikan hal ini, saudara? Alkitab berkata begini di ayat yang ke-22. Kita perhatikan ayat 22, disebutkan begini. Tetapi jika seorang lebih kuat daripadanya, menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas kelengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya, saudara. Nah, Alkitab berkata untuk merubah dunia ini, mengalahkan kejahatan, saudaraku, kita tidak sadar kuat, mesti lebih kuat. Bilang lebih kuat. Amin. Bilang stronger. Halo, amin. Ya, saudara, nanti habis khotbah saya mau suruh yang camping nyanyi di muka, saudara. Ya, saudara. Nah, jadi harus lebih kuat, saudaraku. Ya. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita lebih kuat? Yang pertama, saudara, kita lihat, saudara. Yang pertama, kita harus menerima firman sebagai kebenaran. Bilang amin. Firman sebagai kebenaran. Firman Tuhan yang murni, disebut kebenaran dan kemuliaan ini, saudara. Alkitab mengatakan begini, Dia akan memberikan kepada kita kaya dalam kemuliaan. Katakan amin. Ya, di dalam
Efesus 1 ayat yang ke-18 dan 19. Aku berdoa agar engkau kaya dalam kemuliaan, saudara, bagi orang-orang kudus. Kita mungkin gak punya uang banyak, saudara, gak punya pengaruh. Itu bukan ukuran. Yang penting tiap hari makan ikan sayur seboleh, amin. So ada baju pakai, so standar hidup Tuhan sepelihara orang, amin, saudara. Tetapi menjamin hidup kita turun-temurun, diberkati, ditolong Tuhan, saudara. Itu kalau kita hidup dalam kebenaran. Bilang amin. Saudara, Alkitab berkata begini, orang hidup dalam tipu daya, segala lisut seperti rumput. Tunjukkan ayat 7, Mazmur 37, ayat 1 dan 2. Oke. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Semua baca ayat selanjutnya. Ya, mereka segala lisut seperti rumput, layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Sudah dengar. Orang yang hidupnya jahat, tidak benar, sudah tahu, tidak tahan uji, mati sendiri, sudah. Orang saat sakit hati taruh kira, biar aja, biar. Akarnya putus, saudara. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita boleh merantau mencari, saudara, bekerja. Dengar, tindakanmu, kerja kita mesti betul, mesti benar. Amin. Nasib kita bukan satu hari hidup, saudara, turun temurun. Nah ini firman Tuhan. Tuhan gak akan langgar, saudaraku. Jadi kalau kita mau lebih kuat, saudara, bangun pertama, dasar hidup kita mesti benar. Amin. Mesti benar. Benar dalam hal apa? Dalam tindakan, dalam pergaulan, dalam tutur kata, saudara. Dalam langkah hidup kita, dalam pekerjaan kita, saudaraku. Mesti benar. Itu pertama, saudara. Yang kedua disebutkan, yang lebih kuat apa? Menaruh kasih di segala-galanya. Kolose pasal yang ke-3 ayat 14. Ayat 14, coba. Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, semua sambung, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini saudara. Halo? Setan menggantikan kasih dengan hawa nafsu, saudara. Ya, orang hidup hawa nafsu dosa. Begitu rupa, bahkan mengatakan dosa itu nikmat, saudara tuh. Dan lihat kenapa Tuhan menghancurkan bumi dengan air bah. Masalah di mana, saudara? Tuhan tunggu 2000 tahun, bayangkan 2000 tahun dari zaman Adam sampai zaman Nuh. Itu jaraknya, durasi waktu 2000 tahun, saudara. Saudara tahu, pada kesimpulan di pasal 6 kitab Kejadian, saudara, manusia hidup dengan hawa nafsu tanpa ada roh Tuhan. Dan Tuhan menyesal. Tuhan ngomong, Nuh bikin kapal. Kita mau binasakan semua. Saudara, ini akibat daripada kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu dosa. Ya saudara. Tuhan panjang sabar, dia tunggu kapan orang ini bertobat. Kapan orang ini berubah. Kapan orang ini baik. Waduh saudara. Lihat. Inilah disebut sebagai kita Tuhan, itu panjang sabar betul, saudara. Tapi dengar sifat Tuhan, dia nggak mau kompromi. Dia sabar, dia tunggu waktu terbaik. Kadang-kadang terlihat orang ini jahat kepanjang umur ya. Nggak sakit-sakit, hidupnya sukses, punya doi banyak. Waduh, saudara, itu hanya opini manusia, saudara. Tetapi pendapat Tuhan, dia akan seperti rumput yang layu. Nggak ada nilai apa-apa, saudara. Makanya musuh terbesar yang manusia perangi bukan setan, saudara. Nafsu ya jahat yang dirubah ini. Kita bersyukur memiliki doktrin namanya salib Kristus. Salib itu berkata begini, kalau engkau mengiring Tuhan, engkau pikul salib dan ikut aku. Apa arti pikul salib? Daging hawa nafsu mesti salibkan. Ini sudah membuat kita awalnya susah. Kenapa jadi anak Tuhan kok susah banget ya? Susah kenapa? Karena hawa nafsu kita tidak mudah salibkan. Itu masalah di situ.
Nggak bisa salibkan. Bagaimana cara menyalibkan? Sederhana. Ambil keputusan tidak taat pada hal-hal yang jahat. Amin. Muncul ide jahat, muncul nafsu jahat. Tidak, saya putuskan, saya tidak mau lakukan. Titik. Saudara tahu kerja setan ada 3 langkah dia buat, saudara. Pertama dia goda. Ya, orang ngomong, saya tidak melakukan. Orang duduk, lagi melamun atau lagi ngopi, muncul lagi ide itu. Lakukan dong kejahatan. Kayak Yudas, saudara. Yudas tidak ujuk-ujuk jual Yesus, saudara. Tidak. Yudas ini digoda. Dia menikmati pikiran jahat. Jual dong gurumu, dapat duit 30 keping perak. Jual dong gurumu. Jadi setan goda-goda terus, saudara. Lalu Yudas berkata, tidak, dia masih menolak. Bayangkan, Tuhan sudah peringati 3 kali, saudara. Kenapa Yudas begitu? Kenapa dia menikmati? Nah, ini berbahaya bagi kita mengalami problem. Ada problem baik terus dengar lagu rohani juga, amin. Dengar khotbah, amin, saudara. Kalau enggak, pikiran kita akan lari kemana? Ke hal-hal yang negatif, yang jahat. Nah, setan bekerja dengan senjata kedua, namanya hawa nafsu. Dia akan menghancurkan umat manusia begitu gampang. Jangan orang. Adam Hawa jatuh, saudara. Ini, saudaraku. Jadi saya ajarkan kepada kita semua di hari ini, kalau menghadapi godaan hawa nafsu, saudara, mari kita datang kepada hikmat firman Tuhan yang mengajar kita. Katakan amin. Kenakan kasih sebagai pengikat kesempurnaan. Nah, ini, saudara, itu senjata membuat kita lebih kuat. Ya. Kadang-kadang orang anggap, orang ini kok nggak berdaya, laki-laki lemah sekali. Bukan. Teori di zaman ini atau zaman dulu, dianggap orang yang melanggar aturan itu orang hebat. Dengar, gereja dibawa Tuhan pada alam kesempurnaan. Seolah-olah dilihat kita nggak berdaya, lemah. Sabar sekali Bapak ini. Lama sekali nyong ini. Tidak, saudara. Tuhan melatih kita menggunakan kasih. Apa tuh kasih? Sabar. Kasih apa? Tidak menyimpan kesalahan. Kasih apa? Tidak membalas. Kasih apa? Tidak, ya, membuat hal yang tidak senonoh. Katakan amin. Enggak boleh melanggar aturan. Dalam dunia apapun. Dalam dunia pergaulan. Dalam cari jodoh. Enggak boleh melanggar aturan. Enggak boleh melakukan hal yang tidak senonoh. Itu buah kasih, saudara. Tertulislah 1 Korintus 13. Kalau kita melanggar, kita akan cacat. Tuhan ampuni, tapi kemuliaannya berkurang, saudara. Kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dianggap lemah. Bahkan saya dengar seorang pendeta khotbah di video di YouTube. Ishak, anak Abraham, itu idiot. Masa jodoh nggak bisa cari sendiri? Suruh Eliezer pergi cari. Idiot sekali dia. Bukan, dia anak perjanjian. Diikat kekudusan kemuliaan Tuhan. Dianggap seolah-olah nggak berdaya, saudara. Dengar. Zaman berkata orang hebat itu melanggar aturan, saya ulangi. Tetapi saudara tahu, kerajaan surga berkata orang hebat tunduk kepada kehendak Tuhan. Itu disebut orang hebat. Amin. Mau nggak punya keluarga disebut orang-orang hebat dalam kerajaan Allah? Amin. Kenapa saudara tahu? Kita nggak mau, saudara. Sebuah pelanggaran dianggap sepele, tidak, saudara. Itu ada efeknya. Beberapa tahun kemudian, saudara, ini terjadi, saudaraku. Kasih, saudara. Ya, lalu orang-orang kuat apa, saudara? Tuhan berkata begini dalam Matius pasal 3, pasal 5 ayat yang ketiga, disebutkan begini. Berbahagialah orang yang rendah hati, orang yang miskin di hadapan Allah. Dia akan mempunyai kerajaan surga. Orang hebat itu apa? Orang yang bergantung kepada Tuhan disebut rendah hati. Katakan amin. Iya toh. Kita boleh punya ide, punya otak, saudara tahu. Tuhan yang punya hikmat dan akal budi segala-galanya. Dia berikan kepada kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita menikmati kemenangan program Tuhan. Engkau orang kuat, strong, saudara. Kenapa? Karena awal penciptaan Tuhan sudah buat program rencana. Mari kita jadikan manusia dan mereka menaklukkan bumi ini. Bilang amin.
menaklukkan bumi ini, saudara. Nah ini, bumi sudah ditaklukkan kejahatan, saudara. Tapi Tuhan Yesus datang agar kita menaklukkan bumi ini. Halo, amin. Mau menaklukkan bumi? Kata engkau seorang kuat, lebih kuat. Ayo bilang jadi lebih kuat. Halo? Iya toh? Seorang istri lebih kuat bukan tukang atur suami, tidak, saudara. Kuat artinya dia sanggup mengatasi berbagai kesulitan. Itu kuat. Ya, begitu seorang suami yang kuat bukan menguasai istri, mengontrol dan sebagainya, tidak, saudara. Mampu berbuat baik kepada istrinya. Bila amin. Itu lebih kuat. Katakan amin. Ini yang perlu kita mengerti, saudara. Ya. Lalu yang keempat, lebih kuat, diurapi Tuhan, meluap-luap. Kita dibaptis Roh Kudus cuma sekali, saudara. Tapi diurapi berkali-kali. Kapan diurapi berkali? Waktu kita menyembah dan hidup dalam kekudusan, merenungkan firman, diurapi lagi. Ini dalam istilah diimpartasi, saudara, dengan kekuatan. Memang ada doktrin gereja berkata tidak seperti itu. Tapi kita percaya dan kita alami, bukan cuma percaya, alami. Urapan berlimpah-limpah itu datang dari Tuhan. Untuk apa? Untuk mengatasi kesulitan. Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 dari ayat 1, 2 sampai ayat yang ke-10, saudara. Di situ dia berkata begini, saudara. Orang yang buta tidak mengerti tentang cahaya Injil, itu pertama. Yang kedua, terang yang berlimpah-limpah, kuasa berlimpah-limpah datang dari Tuhan. Jadi kami sanggup mengatasi. Dalam terjepit kami tidak bisa dimatikan. Dalam keadaan susah kami tidak putus asa. Tuhan selalu hilang akal kami, ya, selalu ada akal. Tuhan memberikan kita kemampuan. Urapan ini yang perlu kita terima dari waktu ke waktu. Dalam doa pribadi, dalam doa di ibadah raya, saudara. Kenapa? Karena kita perlu kekuatan. Teorinya sederhana, mic ini bisa hidup karena berbagai unsur. Terutama ada baterai di dalam. Baterai ini mesti dicas. Kalau nggak dicas, mic sebagus ini nggak bisa hidup, saudara. Nggak punya kekuatan tenaga. Begitupun orang, saudara. Sehebat-hebat orang hafal firman Tuhan, sehebat kita bisa memuji menyembah Tuhan, setan sekecil apapun orang bisa lawan. Kenapa? Enggak punya kekuatan namanya urapan Tuhan untuk mengalahkan si jahat. Ini, saudara, Tuhan punya hal ini. Tuhan ingin kita menikmati hal-hal yang hebat. Urapan Roh Kudus, saudara. Kekuatan yang kelima jadi stronger adalah kita disebut mencintai kebenaran dan kesucian. Bila amin. Saya bisa berdiri berkhotbah di muka saudara. Saya bukan orang sempurna, tidak, saudara. Minimal pelanggaran saya sudah tidak mau lakukan. Saya mau taat kepada Tuhan. Paling pelanggaran kecil, malas berdoa, capek, ya, saudara. Itu alamiah terjadi, saudara. Ya, kadang-kadang hilaf, lupa, ya, capek dan sebagainya. Itu, saudara. Makanya kita perlu namanya saat hening, saat kita koreksi. Dalam tabernakel Musa itu waktu orang masuk tabutnya di kemah sembahyang, pertemuan yang pertama itu korban mezbah bakaran, perdamaian. Dalam pilihan baru salib Kristus di muka gerbang, saudaraku. Kita berdamai di sana. Tuhan, ampuni. Kadang-kadang hilaf, ngomong kasar, bertindak keliru, ampuni, bersihkan aku, Tuhan. Tuhan masih mau terima kita. Kenapa? Karena kita anaknya. Bilang amin. Kita anak, kita berdamai dengan dia, saudara. Lalu langkah kedua, ada kolam pembasuhan. Kita tidak menganut ajaran baptis ulang, saudara, enggak. Sekali baptis air, tetap baptis air, saudara. Tapi kita dibersihkan, saudaraku. Lalu langkah ketiga, kita masuk pada namanya ruang kudus. Di situ ada 3 benda di dalamnya. Apa itu, saudara? Benda yang pertama meja roti. Itu ngomong tentang kita merenungkan firman Tuhan. Menyelidiki kebenaran yang hakiki. Ya, menyelidiki, saudara. Lalu yang ketiga diterangi Roh Kudus, saudara. Yang kedua diterangi Roh Kudus kaki dian di situ. Lalu yang ketiga adalah mezbah dupa, menyembah dalam keintiman, keheningan dengan Tuhan. Kadang-kadang bermazmur, kadang-kadang mazmurnya pelan. Kenapa? Kita lagi mendengar apa kata Tuhan. Dan ada ruang yang paling suci nama Roh Maha Kudus. Ada benda satu namanya tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian tersimpan 3 benda.
Yang pertama adalah tongkat Harun yang bertunas. Yang kedua, 2 loh batu yang dituliskan hukum Allah. Dan yang ketiga adalah buli-buli yang berisi mana. Itulah yang terdapat di dalam tabut perjanjian. Sekarang bagaimana caranya untuk menyerang, saudaraku? Menyerang itu pertama dilakukan doa keliling, saudara. Teori dari mana? Dari zaman Yosua mengelilingi tembok Yeriko. Ya, Yosua mengelilingi tembok Yeriko, doa keliling, saudara. Kami dulu berulang-ulang melakukan doa keliling di kota ini. Sampai di bandara Samrat sana, saudara. Sampai di pelabuhan. Ya, doa untuk kota Bitung, saudara. Sampai daerah Makawide sana, saudara. Sampai ya semua sudah tepat. Pasukan berangkat. Ya, doa. Ya, kenapa? Karena itu ajaran Alkitab, saudara. Ya, Yosua diperintahkan Tuhan keliling kota Yeriko. Berapa kali? Sampai 7 kali dalam waktu 7 hari, saudaraku. Hari ke-7, 7 kali tambah lagi, saudara. 14 kali, saudara. Saudara lihat hasilnya apa? Booming, urapan Tuhan berlimpah-limpah. Itu gerakan pertama, gerakan doa. Ya, yang kedua, saudaraku, gerakan namanya gerakan penginjilan. Injil diberitakan, saudaraku. Yesus selalu beri perumpamaan. Saudara tahu, perumpamaan-perumpamaan di Alkitab itu adalah Yesus berkhotbah kepada semua lapisan masyarakat. Ya, dia tidak khotbah di bait Allah, saudara. Bait Allah orang memberikan roh agamawi. Setan mondar-mandir di bait Allah. Mereka tidak pernah punya kekuatan mengusir setan di sana. Ya, orang-orang jalanan, bahkan setan menjajah orang, mengikat orang di kuburan, bikin orang gila di kuburan, di jalan raya orang pendarahan, di mana-mana ada orang miskin, orang susah. Ya, saudara, Yesus ke sana, saudaraku. Dia berkhotbah, ya, dia mengajar, dia menyembuhkan orang. Makanya tanda-tanda penginjilan itu, ya, sekarang gereja zaman sekarang ini bikin penginjilan itu hanya tukar mimbar. Ya, ke sana satu organisasi katakanlah GB begini, tukar mimbar tuh orang nih. Saya khotbah ngoni-ngoni khotbah kita. Bagus juga seperti itu. Itu bukan penginjilan, itu cari kolektif, saudara. Tapi penginjilan sejarah kita pergi ke orang-orang yang menderita. Sampaikan firman Tuhan. Sembuhkan mereka, usir setan, saudara. Amin. Dengan cara bagaimana Tuhan ajarkan sini, saudara. Kita mesti merebut senjatanya. Apa senjata dia tadi uraikan tadi? Hawa nafsu tadi, kejahatan tadi, doktrin yang salah. Mesti rombak, saudara. Jangan takut dihina karena engkau membangun kebenaran. Tidak perlu. Mereka bukan hakim di surga dan di bumi. Amin. Halo, amin. Kadang-kadang kita mental kita jatuh, saudara. Kenapa? Dihina. Ibu sana, aduh. Kenapa ya? Suruh dia untuk bikin lahir baru dan suruh baptis air. Tidak perlu tanggapi. Ya, itu dibengkokkan sejak tahun 200, saudara. Nanti saya akan tulis. Saya berikan share kepada saudara sejarah seperti itu. Supaya kita tahu, sudah. Saya sudah punya referensinya dari orang terpercaya. Ya, saya akan tulis, saudara. Kenapa? Segala sesuatu harus dipulihkan. Kisah 3 ayat 21. Ya, semua harus dipulihkan, termasuk doktrin gereja, saudara. Kalau enggak, terang salah, kita bangun bukan kebenaran di gereja, saudaraku. Kita bangun apa? Kejahatan demi kejahatan. Nah ini, saudaraku. Yang kedua penginjilan, yang ketiga adalah kita mesti ajarkan, muridkan. Kenapa, saudara tahu? Orang diselamatkan tanpa dimuridkan, orang nggak tahu firman, saudara. Dia akan hidup dalam budaya lama yang dia anut. Begitu. Betul tidak? Iya toh. Ya 1000 orang kita menangkan hari ini, nggak dimuridkan, waktu hitungan jam dia kembali ke dunia ulang, saudara. Nggak ngerti kenapa manusia digerak oleh pola pikirnya. Maka Tuhan Yesus berkata di sini ayat ini, saudara perhatikan di ayat yang ke mana nih? Ayat 22. Menyerang mengalahkannya, maka ia akan merampas kelengkapan senjata. Yang kita rampas pertama kelengkapan senjata ini. Kalau engkau senjata setan mesti dirampas. Dengan cara mana? Kita berani berkata, ini enggak betul. Iya toh? Betul tidak? Masuk tempat orang, dia taruh jimat-jimat. Ini enggak betul.
hancurkan, bakar. Saya baca sebuah buku ditulis Derek Prince, saudara. Derek Prince ini dia seorang tentara, terus menjadi seorang hamba Tuhan. Lalu dia sakit korengan, saudara. Gatal sekali tubuhnya, kayak alergi begitu. Sakitnya lama, saudara. Ya. Lalu dia doa, Tuhan sembuhkan. Dia minum obat, nggak sembuh, saudara. Dia doa, nggak sembuh-sembuh. Lalu ketika dia duduk di kursi sofanya, lalu ada suara bilang begini, coba angkat wajahmu. Dia angkat wajah. Coba lihat ke depan. Dia lihat. Saudara tahu? Ya, apa yang dia lihat, saudara? Dia taruh gambar ular naga di rumahnya. Itu hadiah aksesoris dari temannya, saudara. Suara bilang, turun dan hancurkan. Itu gambar musuhku di sorga dan di bumi. Nggak boleh taruh di situ. Saudara, dan dia taat pada suara tersebut, dia kasih turun itu gambar. Dan dia musnahkan gambar itu, saudaraku. Dia doa, dia minta ampun, saudara. Waktu dia bikin, saudara tahu, dengan tiba-tiba, saudara, alergi langsung kering dan hilang lenyap. Bagian. Saudara itu baca buku ini, ya, mengusir setan. Itu buku dia tulis agak tebal begini, saudara. Ya. Mengusir setan, ada orang saya mengusir setan. Nah, itu bab 1 pendahuluan ditulis tentang hal itu. Saudara. Nah, jadi gambar berhala yang menyakiti hati Tuhan, jangan, saudara. Tuhan tidak mau tempat di batin kita dia diduduki oleh orang lain atau makhluk lain atau oknum lain. Tidak boleh. Saudara, kita hanya bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Nah ini, saudara. Jadi senjata diandalkan apa? Jimat, opo-opo, atau hal-hal yang jahat, kemalasan mungkin, malas ibadah, malas dengar firman, ya, roh pemberontakan, saudara, roh durhaka, suka melawan orang tua, itu mesti kita rampas, robah semuanya. Bilang amin? Iya, saudara. Kalau belum kita rampas hal itu, saudara tahu, tidak akan bisa, saudara. Contoh di pengadilan atau kepolisian, sidik orang, dia cari alat bukti, saudara, untuk mematikan. Petunjuk, bukti dan sebagainya. Dia cari, saudara. Nah, Tuhan pun tidak mau. Jangan padamu ilah lain di hadapan Tuhan. Semua harus dibasmi, saudara. Jangan takut. Ya, orang yang punya jimat banyak dan dia berkata nanti kalau orang jahat nanti menyerang, Tuhan pembelamu. Amin. Tuhan pembela, saudara. Orang jahat bisa melancarkan yang jahat, saudara. Tuhan akan roba sukacita besar. Saudara baca Alkitab, contoh yang sederhana aja, Yusuf waktu Yesus lahir. Herodes berkata begini, periselidiki anak itu, datang beritahu, ini ngomong pada orang Majus, saudara. Aku datang menyembah dia. Saudara tahu? Setelah orang Majus pulang, malaikat itu kasih tahu, Yusuf bangun sekarang, bawa anak ini ibunya ke Mesir. Penjahat membunuh. Saudara tahu, cara Tuhan melindungi kita lebih hebat. Bila amin. Iya toh. Tuhan pasti jangan lindungi kita. Alkitab berkata dalam kitab Sakaria, saudara, di dalam rumahmu akan dipagar tembok pagar perapian dari Tuhan. Nah gitu. Tidur malam enak aja, saudara. Doa, Tuhan, rumahku walaupun agar pagar beton, tapi engkau berfirman, ada tertulis dalam kitab Sakaria, dengan tembok pagar perapian engkau memagari rumah tinggalku. Tidur ngorok jo pagi itu, amin, aman itu, amin, amin gak? Amin, saudara, betul tidak? Ya, saudara, saya tahu firman supaya saya doa aja. Iya toh, iya toh, saya ditindaki doa begitu, Tuhan pagari aku tembok pagar perapian, ngorok, kaget bau, sejam 5 kata. Iya, saudara, senang, saudara, betul tidak? Sehat walafiat. Oh jangan, enggak. Tuhan bertanggung jawab menjaga kita. Dia suruh malaikat kawal, saudara. Bilang amin. Ini orang penting bagi kerajaanku, jaga, kawal dia. Ya, saudara. Nah ini, kita ada pencobaan. Jangan takut, ada jaminan firman. Lewat air nggak menghanyutkan. Dan pembuktian yang paling dahsyat adalah tabut perjanjian di Kali Yordan. Terputus kali, saudara.
Itu artinya bahwa godaan apapun tidak bisa menghanyutkan kita. Kita hanyut kalau kita tuh ikut arus, sudah. Ya daripada begini, keadaan begini, karena malu hati, karena bergaul, karena begini, ya udah ikut arus. Nah bisa, sudah. Ya kita mesti ikut maunya Tuhan. Bilang amin. Iya toh, kita rampas senjata andalan. Halo. Iya toh. Jadi saudara kalau mau menginjil, melayani, inventarisir senjata andalan orang-orang jahat ini apa? Orang kampung ini andalkan apa? Anak muda andalkan apa? Oh, senjata andalan dia tuh cap tikus umpamanya. Rampas cap tikusnya. Iya toh. Bagaimana cara rampasnya? Kasih tahu. Barang ini membuat rusak tubuhmu. Tuhan ciptakan otak untuk waras berpikir. Cap tikus masuk otak merusak. Hidup akan menderita. Pertahanan usia, livermu hancur. Beritahu pengertian ini. Tunjuk baik-baik. Itu bukan nasihat. Kita mesti tunjuk biji matanya. Engkau mesti sadar dan mengerti. Bagaimana lepas gampang. Kalau engkau mau, kuasa Tuhan sanggup melepaskan. Karena tanda orang percaya minum racun maut pun tidak akan cilaka. Artinya apa? Kekuatan doa bisa merubah orang. Bila amin? Iya toh? Betul tidak? Ini hal jahat, saudara. Orang gak ngerti, gak berdaya pak. Enggak, saudara. Pasti semua bisa, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bila amin? Ya saudara. Lalu yang terakhir disebutkan, dan akan membagi-bagikan rampasan. Rampas apa? Jiwa-jiwa dibuat jadi baru. Bila amin? Ya toh, itulah kelas pemuritan. Merubah orang itu gampang-gampang, sulit-sulit, gampang-gampang. Tapi kalau kita bisa membuat orang berubah menjadi baik, itu dahsyat. Amin.